Om Sis, Murai Batu, saya bengong. Saya padahal belinya di sana gacor. Om Sis, burung saya udah langsung bunyi. Oke teman-teman, dalam video kali ini akan sedikit saya menjawab pertanyaan teman-teman Kicomania tentang unboxing burung atau burung baru beli dan bagaimana perawatannya supaya burung tersebut cepat adaptasi dan cepat gacor lagi kayak gitu. Nah, sebelum saya lanjut, untuk teman-teman yang pengen gabung di grup Telegram, teman-teman cek di deskripsi ada linknya. Untuk teman-teman yang pengen cari obat-obatan racikan dari saya, di deskripsi ada nomornya admin ya, untuk jaga-jaga saja. Kebetulan di depan ini adalah murai batu yang beberapa waktu yang lalu kita dapat. Dan di sini sebelum saya lanjut lagi, saya iklankan lagi teman-teman. Untuk akhir-akhir ini banyak teman-teman Kicomania yang tanya, Om Sis, kok main anggur ya? Iya teman-teman, beberapa waktu yang lalu saya tertarik dengan anggur impor, jenisnya Banana, Ninil, Everest, dan banyak lagi. Ini saya coba menanam sekitar 12 batang, yang 2 batang indukannya besar, itu udah mulai bunga-bunga. Jadi selain buat hiburan, pasarannya kalau nanti udah berbuah di tabulan pot itu sekitar 1 juta. Saya lihat di grup-grup sekitar segitu. Makanya dengan modal sedikit saya coba ngembang biakin anggur-anggur impor ini teman-teman. Selain buahnya manis dan besar, ya buat hiburan jadi adem gitu aja. Yang suka berkebun silahkan, yang pengen di deskripsi ada nomornya admin. Oke, langsung saja kembali lagi. Oke, jadi banyak sekali teman-teman Kicomania mengalami masalah atau kendala ketika beli burung kayak gitu. Tetapi untuk teman-teman Kicomania yang sudah main lama burung murai batu atau burung lain, pastilah tidak kaget. Jadi memang benar ada 2 karakter murai batu ya, kayak gitu ya. Kenapa 2 karakter? Yang pertama memang burung itu gampang adaptasi, dimana ketika kita unboxing burung tersebut tidak lama akan kembali lagi performanya seperti di orang sebelumnya atau seperti di tempat orang sebelum kita beli kayak gitu teman-teman. Jadi tingkat adaptasinya bagus. Nah, burung seperti itu biasanya dicari teman-teman ya buat mainan, supaya kalau dibawa gantangan dia nggak getap, dia nggak bengong kayak gitu teman-teman. Jadi biasanya gampang pungkarisan juga kayak gitu. Itu karakter pertama. Jadi kalau udah beli seperti itu, teman-teman ya tinggal nyeteli lagi, tinggal melanjutkan kayak gitu. Tetapi di sini ada sedikit masalah ya, ada sedikit masalah di mana burung tersebut ketika dari sananya seperti ini pastol ya, dari sananya itu gacor banget kayak gitu. Setelah sampai sini teman-teman lihat ya, ini cuma ngeplay loncat makan kayak gitu ya. Ini mungkin dihadapi banyak Kicomania kayak gitu. Tapi kalau misalkan saya sendiri sih udah terbiasa ya, nyantai aja. Tetapi ada beberapa teman-teman juga yang bingung ya, yang bingung, wah belinya mahal tapi sampai rumah cuma bengong, cuma diem aja kayak gitu. Nah, burung seperti ini biasanya seringnya dihadapi oleh burung pastol atau burung muda hutan kayak gitu. Dia gampang getap. Walaupun ada sebagian kecil juga burung tersebut mudah adaptasi. Untuk nanganinya, teman-teman lihat di bawah ini kotorannya ya. Sorry, saya agak jorok sedikit ya. Ini di sangkar ini sekitar 3 hari ini tidak dibersihkan. Nah, tujuannya apa? Yang pertama kemarin teman-teman ya, supaya diadaptasi dulu, saya taruh tempat tenang, kasih makan aja, udah biarkan. Karena pertama kali itu dia cuma diem aja burung ini teman-teman. Nah, ini dia udah gerak-gerak kayak gitu, udah ngerespon ketika kita kasih makan. Karena ini posisinya masih lepas trotol atau pastol, dia mengalami yang namanya birahinya hilang. Kok enggak birahi mungkin teman-teman gitu. Jadi teman-teman yang main enggak birahi blas sama sekali kayak gitu. Ya seperti inilah posisinya. Nah, cara nanganinya bagaimana ya? Ini sebetulnya teman-teman ya, karena banyaknya burung kemarin Kang Babang sama Pak Wan juga repot. Sebetulnya sih untuk membersihkan kandang itu nomor 1 ya, karena ini musim penyakit kayak gitu. Ini udah 3 hari nggak dibersihkan banyak seperti ini. Tetapi ini saya buatkan sampel. Ini kotorannya sebagian hijau, sebagian putih. Nah, kenapa demikian?
karena ketika datang ini EF-nya saya tambahi. Ketika burung pemakan serangga EF-nya ditambahi, biasanya furnya itu sedikit dimakan, akhirnya dia putih-putih, itu efek dari EF tersebut teman-teman. Jadi dari sini juga ada teman-teman yang panik ya, kotorannya encer-encer ya. Ketika makan EF banyak, biasanya burung tersebut memang encer seperti itu. Tapi jangan khawatir, itu juga burungnya tetap sehat, karena itu efek EF saja. Nah, fungsinya yaitu untuk dia nutrisinya tercukupi, makan EF banyak, burungnya merasa hangat, sehat, dan dia biasanya cepat bunyinya, seperti itu teman-teman. Ini tadi di sana ketika saya video, sebelum saya video ya, di sana itu udah ngeplong-ngeplong, kelihatannya mulai birahi karena di sana ada betina ya. Untuk perawatan harian seperti biasanya teman-teman yang tanya ini, saya kasih gambaran aja ya. Jadi untuk menaruh murai batu, kemarin juga ada pertanyaan, Om, saya taruh di pojok kiri rumah saya kok dia gelabakan kayak gitu, nggak mau bunyi. Tetapi kalau saya taruh di sebelah kanan dekat TV kok malah dia rajin kayak gitu. Nah, itu penempatan murai batu ya. Dia nyamannya di mana kita ikuti aja. Jadi memang ada tempat tertentu di rumah itu memang si burung tersebut nggak merasa nyaman, akhirnya dia panik. Bahkan yang gacor aja bisa diem, saya juga nggak tahu. Ya cocok-cocokan lah, mungkin seperti kita. Kalau dalam suatu tempat kita kurang nyaman, kita merasa nervous ya, kurang adaptasi ya, kita kurang nyaman kayak gitu. Sama halnya seperti burung murai batu, mungkin seperti itu dalam penempatan. Nah, untuk perawatan harian, burung seperti itu apa boleh diembun ya teman-teman kayak gitu ya. Boleh kita coba embun sebentar-sebentar asalkan burungnya sehat ya. Jadi tadi juga yang kedua ini, dimana ketika unboking burungnya sulit adaptasi atau gampang stres, itu kita lihat. Jadi ada yang pertama, dia itu benar sehat, tetapi burungnya masih adaptasi. Terus kalau ini ya, yang pertama ini ya gampang sekali perawatannya, ya taruh tempat tenang, kasih makan banyak EF gitu aja. Tetapi yang kedua ini, biasanya setelah unboking juga ada yang dia kecapekan, kurang enak badan, bulunya ngembang, kayak gitu juga ada. Nah, kalau seperti itu, kembali lagi jangan sampai burung tersebut diembunkan terlalu lama atau dijemur terlalu lama, kayak gitu. Kita boleh nyobanya sebentar-sebentar, jemur sebentar, sekitar 10 menit, kena hangat, udah. Terus ngembunkan juga kayak gitu, jangan lama-lama. Tapi kalau burung tersebut merasa nyaman, ditandai dengan bunyi, ya. Jadi kalau burungnya merasa nyaman ditandai dengan bunyi ya tidak apa-apa lah, kita rawat hariannya, langsung kita masukkan settingannya kayak gitu. Tapi kalau misalkan burung tersebut masih mengalami yang namanya ngembang bulu, dia kurang enak badan, jangan lakukan hal tersebut. Ya udah, pengendaliannya udah kayak gitu, seperti ini, taruh tempat tenang aja udah kayak gitu. Nah, kalau sudah kayak gitu kelihatan ngeriwi, kelihatan ngeplay-ngeplay, biasanya saya lakukan itu saya cas dengan murai batu trotol atau betina. Kayak gitu. Mesti saya punyanya yang jago, yang udah gacor kayak gitu. Nah, ada sebagian kecil burung yang belum begitu birahi, ketika kita cas dengan murai batu yang udah dewasa, itu dia malah getah, malah stres. Hindarilah yang seperti itu. Jadi, kalau kita nyoba ya kelasnya di bawahnya, kayak gitu teman-teman. Terus ada lagi teman-teman, seperti lihat ini tadi makan jangkrik ya, di bawah dipatok-patok, dihancurkan baru ditelan ya, seperti itu teman-teman. Memang ada yang seperti itu. Kalau teman-teman tanya pada saya, mesti suka yang mana? Kalau saya suka ada kelebihan kekurangannya kayak gitu teman-teman. Jadi kalau dipatok langsung ditelan itu biasanya yaitu tadi kalau misalkan ada duri sedikit mungkin akan membuat lehernya luka kayak gitu. Tapi saya suka yang lahap seperti itu. Asalkan kita ngasih makannya bersih itu nggak apa-apa. Jadi kita preteli semua kaki-kakinya. Tetapi yang diedel-edel dulu, dilangi duri-durinya dulu, itu ada kelebihan, yaitu tadi teman-teman. Dia kalau nggak bersih, kalau nggak kaki-kakinya hilang, belum dimakan itu ya walaupun kelihatan kurang lahap, itu juga punya efek bagus juga. Jadi di mana burung tersebut menjaga kebersihan supaya tenggorokannya mungkin jaga-jaga nggak kesangkut ya sama duri-durinya kayak gitu. Mungkin teman-teman membandingkan kalau di hutan kok nggak seperti ya, tetap aja teman-teman diedel-edel juga kayak gitu.
Oke, sekian dulu video ini. Semoga ada manfaatnya. Salam satu hobi. Nantikan video berikutnya. Nana Manggur lagi.